Al-Fatihah ini mempunyai tidak kurang dari 20 nama. Yang populer ada 4. Ummul Kitab, Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, Ummul Quran. Itu 4 yang populer. Surah yang dibaca 2 kali minimal dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu minimal 2 rakaat. Itu sebabnya dinamai Ummul Kitab, Ummul Quran. Induknya Al-Quran, semua merujuk ke sana. Begitu juga Al-Fatihah. Itu mulai dari Alhamdulillah. Seakan-akan Allah berkata, ucapkanlah dalam konteks hubunganmu denganku, Alhamdulillah, yakni pujilah aku. Nyatakanlah, al itu artinya segala puji bagi Allah. Sifat yang paling utama bahwa dia Rahman. Rahman itu adalah dia yang memberi rahmat kepada seluruh makhluk tanpa melihat dia durhaka atau tidak durhaka. Muslim atau non-muslim. Sedang Rahim itu adalah rahmat yang dicurahkannya di akhirat. Dia memberi rahmat itu karena memang sifatnya adalah Rahim. Anda harus yakin bahwa ada hari pembalasan. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Kasih itu mempersamakan 2 orang yang sikapnya berbeda. Dia memang dalam konteks hari kemudian pasti memberikan ganjaran bagi yang baik dan memberikan sanksi bagi yang buruk sikapnya. Dia Maliki Yaumiddin. Dia pemilik hari pembalasan. Apakah dia bukan pemilik hari ini? Pemilik juga. Kenapa dia tidak katakan pemilik hari ini? Kenapa gitu? Karena hari ini di dunia masih ada orang yang mengaku dia Tuhan. Yang mengaku dia kuasa. Yang mengaku dia pemilik segala sesuatu. Oke deh, biarkan aja itu. Tetapi pada akhirnya mereka semua akan sadar bahwa Tuhan adalah pemilik hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Iyyaka na'budu. Itu menarik. Dia dahulukan hanya kepadamu kami beribadah. Dia tidak berkata kepadamu kami beribadah. Saya tidak beribadah pada siapapun, hanya kepadamu. Ada ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Dia bilang, kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak dapat begitu, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Semakin sadar seseorang akan pengawasan, semakin berusaha dia untuk melakukan sebaik mungkin. Beribadahlah sebaik mungkin, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau mau ke dokter, minta tolong pada dokter. Tolong saya sakit, pergilah kepada dia, tetapi ingat, minta dulu pada Tuhan. Ya Allah, beri dokter kemampuan mendiagnosa penyakit saya. Beri dokter kemampuan untuk memberikan saya obat yang sesuai. Jadi saya minta tolong dulu pada Allah, baru. Nah, ada hal-hal dalam hidup ini yang kita dianjurkan untuk tolong menolong, ya toh. Tapi ada juga hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa meminta pada manusia kecuali kepada Tuhan. Nah, jadi kita boleh tolong menolong, tetapi selalu ingat kita memohon pertolongan itu pada Tuhan. Nah, ada hal yang bagus nih, sirat. Sirat itu terambil dari akar kata yang berarti menelan. Sirat itu adalah jalan yang demikian luas sehingga pejalan seakan-akan ditelan olehnya. Kita minta, ya Allah, antar saya ke jalan yang lurus. Antar, bukan tunjuki. Itu di dalam tafsir dikatakan ada perbedaan antara hidayah ila dan hidayah tanpa ila. Kalau hidayah dengan ila itu memberitahu. Kalau hidayah tanpa ila maka itu berarti mengantar. Di sini ihdina as-sirat, antar kami ke jalan lebar. Karena ya Allah, biar jalan lebar. Boleh jadi orang yang di samping saya ini beda pandangannya, beda mazhabnya. Kita mari berjalan semua di situ. Karena jalannya lurus. Jalannya lurus dan Lebar. Tidak perlu berdesak-desakan. Kenapa perlu bertengkar? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat.
Ketika nikmat pasti dari Allah. Pasti dari Kalau Allah. murka belum tentu dari Allah. Belum tentu dari Allah. Jangan mengambil hak prerogatif Allah untuk Ah. bilang Allah murka. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jangan nisbahkan sesuatu yang buruk pada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Anda rasakan tidak baik, cari penyebabnya pada diri Anda. Jangan berkata ini karena Tuhan. Jangan langsung salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Kalau nikmat langsung beri pada Langsung Allah. kita berkata itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan sampai saya masuk kepada kelompok orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya. Jangan juga mengikuti orang-orang yang tidak tahu kebenaran karena sesat.